Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Udah lumayan lama ya nggak upload video dan baru kali ini upload lagi. Udah sekitar 9 hari yang lalu semenjak video desain streetwear yang ngebahas Anya Geraldine ini tayang, dan sekarang baru upload lagi. Dan untuk sekarang kita juga masih tetap ngebahas tentang streetwear, nggak jauh-jauh dari situ. Untuk topik sementara ini kita lebih fokus untuk tutorial membuat objek-objek pendukung dalam desain streetwear. Jadi nanti aku akan memberikan tutorial tentang objek-objek pendukung yang ada di desain streetwear, seperti bentuk globe, bintang, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Oke, langsung aja ke CorelDRAW-nya. Nah, di sini aku sudah ada beberapa referensi objek-objeknya. Jadi kita fokus untuk bikin objek pendukungnya ya. Jadi tidak membuat desain streetwear-nya. Nanti untuk membuat desainnya teman-teman bisa tonton videoku yang lain. Nanti tinggal dikombinasikan aja dengan objek-objek yang ada di sini. Oke. Yang pertama, kita akan buat bagian bulat ini aja dulu ya. Oke, yang pertama kita buat bagian bulat ini. Nah, bulat, kemudian ada teks yang melingkar di sini ya. Nah, caranya mudah. Yang pertama teman-teman masuk ke ellipse tool di sini. Kemudian teman-teman gambar ellipse-nya dengan tekan Ctrl yang besar. Kemudian dengan ketebalannya teman-teman sesuaikan. Oke, jika dianggap sudah sesuai, selanjutnya kita copy paste ke sini satu kali ya. Kemudian bagian yang besar ini juga kita copy paste, tarik ke atas seperti ini. Kemudian kita copy paste, tarik ke bawah. Setelah itu kita group antara atas dan bawah. Kita posisikan tepat di tengah-tengah. Nah, jadi supaya atas bawahnya sesuai. Setelah sudah, kita ungroup lagi. Nah, ini kan masih ada bagian yang lebihnya. Caranya gimana? Kita masuk ke bagian shape tool. Kita masuk ke bagian shape tool di sini. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Kita pilih yang ARC ya. Jadi terputus. Nah, untuk bagian ujungnya kita sesuaikan aja, jangan sampai kena ataupun lebih ya, ujungnya ini jangan sampai lebih kayak gitu ya. Nah, oke, setelah itu tinggal kasih garis dari kiri ke kanan seperti ini. Untuk ukurannya tadi 2,5. Nah, bagian atasnya juga sama, tinggal kita rotasi aja. Nah, udah jadi ya, kayak gini, selesai. Ini kan bentuknya masih garis. Ketika kita hilangkan garisnya, objeknya akan hilang. Kita convert dulu menjadi kurva, Ctrl Shift kemudian key, kemudian kita group. Nah, ini sudah menjadi kurva ya. Nah, seperti itu. Oke. Untuk teks melingkarnya, caranya mudah. Teman-teman buat lingkarannya dulu, posisikan sesuai dengan ukuran lingkaran yang ada di bagian globenya ini. Kemudian kita kasih teks. Nah, jika teksnya sudah, teman-teman masuk ke bagian teks, pilih yang fit to path teks. Nah, seperti itu. Oke, tinggal dibesarkan. Jika jaraknya pengen dibuat lebih panjang, kita bisa tarik seperti ini sampai ketemu. Nah, oke. Kemudian kita tinggal pisahkan aja antara lingkaran dengan teksnya dengan cara Ctrl K.
kita hapus yang lingkaran ini karena tidak dibutuhkan. Nah, selesai. Tinggal dibuat warnanya aja, disesuaikan ya. Oke, gambar yang pertama berarti ini udah selesai. Kita geser aja di sini. Selanjutnya kita akan buat yang bagian garis-garis ini ya. Kita taruh di bawahnya aja di sini. Nah, untuk membuat garis-garis ini caranya mudah. Buat objek kotak pertama, kita kasih warna hitam. Kemudian yang kedua, kita bikin garis seperti ini, lebih panjang dari gambar yang pertama. Copy paste dan kita posisikan lebih dari objek utamanya ini ya. Nah, oke, kita kasih warna putih. Setelah itu kita masuk ke menu blend. Nah, blend tool, tarik seperti ini. Oke. Untuk jumlahnya kita sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena ini jaraknya tidak terlalu padat, mungkin di angka 10 sudah cukup. Nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya ya. Oke, selanjutnya kita Ctrl K dan kita weld. Nah, setelah sudah kita putar bagian ini, derajatnya mungkin di 45. Oke ya, dan tinggal disesuaikan aja. Nah, jika bagian garisnya kurang panjang, ini gimana? Jangan panik ya. Kita bisa pakai yang namanya shape tool. Oke, bagian ini kita kasih ubah menjadi freehand dan seleksi seperti ini. Pakai shift, kemudian tarik. Bagian bawahnya juga seleksi, pakai shift, kemudian tarik. Nah, setelah itu tinggal kita trim ke bagian kotak yang utuhnya. Trim. Nah, ini karena tidak dipakai, kita hapus aja. Dah jadi. Aman ya? Tinggal disesuaikan aja untuk warnanya. Bisa diganti-ganti. Nah, gitu. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga ya. Kita akan coba buat bagian ini deh, bentuk target ya. Nah, bentuk target kita akan buat, pertama kita buat lingkaran dulu. Nah, setelah itu copy paste lagi. Nah, karena konsepnya ini garisnya semakin keluar semakin besar, jadi ukurannya pun kita sesuaikan aja. Yang pertama berarti kita ukurannya kecil dulu nih, kemudian yang gede, yang kedua otomatis akan lebih gede dong atau lebih besar ya. Nah, yang ketiga kita tinggal tambahin lagi. Nah, seperti itu. Oke ya, tinggal disesuaikan aja. Nah, setelah sudah kita bisa tambahi garis seperti ini. Oke, copy paste, rotasinya kita ubah menjadi 90. Nah, udah jadi. Tinggal kita convert aja. Dah. Gampang ya? Gampang dong. Oke. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Kita akan buat teks ini ya. Nah, kita buat untuk teks yang menurun seperti ini ya. Oke, caranya mudah. Buat dulu teks utamanya kita. Kemudian kita cari font yang sesuai. Di sini aku pakai Akira. Nah, oke ya. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita copy menjadi beberapa. Nah, oke. Kita langsung aja untuk bagian ininya kita edit menjadi garis ya. Oke. Kita kasih garis warnanya.
Kemudian kita edit untuk ukuran garisnya. Oh, terlalu tebal. Nah, kurang lebih seperti ini untuk garisnya. Selanjutnya tinggal kita Ctrl Shift dan Key. Nah, nanti akan terpisah antara garis dengan objek utama ya. Nah, bagian ini yang kita copy paste ke bawah, atasnya juga. Nah, seperti itu ya. Nah, sama. Tinggal diikutin aja jumlahnya. Kita group dan kita convert menjadi kurva. Ctrl Key. Oke. Sudah jadi. Selanjutnya yang kelima, kita akan coba buat teks yang berbentuk seperti ini ya, jadi melengkung gitu. Oke. Yang pertama kita buat teks utama kita dulu. Kita bisa ambil teks yang tadi. Nah, misalnya TRC Streetwear. Kemudian kita copy paste, taruh di bawah. Dari bagian atas kita tarik menggunakan blend. Oke. Bagian ini kita kurangi sehingga jaraknya bisa sesuai. Oke. Setelah sudah seperti ini, kita Ctrl K dan kita ungroup lagi dan kita group lagi. Oke ya. Setelah sudah seperti ini, kita masuk ke bagian smear tool. Nah, adanya di sini. Ukurannya kita besarkan dan kita tarik ke atas. Nah, seperti itu ya. Atau bisa juga kita kecilkan dulu ukurannya. Nah, jadi dia ada efek gelombang seperti itu. Nah, sebetulnya ada dua cara, bisa pakai smear tool, bisa juga pakai yang envelope. Nah, yang envelope juga bisa, tinggal kita tarik aja. Nah, bagian ininya seperti itu ya. Nah, itu dia. Nah, jadi ada dua cara. Oke, untuk selanjutnya kita akan buat garis-garis seperti ini, tapi ada efek yang bergelombang ya. Jadi ada efek bergelombang seperti ketarik begitu ya. Nah, oke. Lanjut, kita geser dulu di sini untuk ininya. Oke. Nah, pertama kita buat garisnya dulu. Kita kasih warna. Kita copy paste ke bawah. Disesuaikan. Selanjutnya kita blend. Tarik ke bawah. Untuk jumlahnya disesuaikan aja. Nah, jika sudah, tinggal kita pakai smear tool yang tadi ya. Nah, ukurannya kita ubah menjadi lebih kecil. Tarik seperti ini. Oke. Kecilkan lagi, tarik lagi. Seperti ini. Tarik lagi seperti ini, tarik lagi seperti ini, tarik lagi, tarik lagi. Nah, ini sudah jadi ya efek bergelombang seperti contohnya. Oke, gampang ya teman-teman, bisa langsung bisa dipraktekkan aja untuk setiap bagian-bagian yang aku kasih tahu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat begini ya. Jadi ada jaring, kemudian efeknya dia seperti perspektif ke bagian dalam ya. Oke. Nah, caranya mudah. Kita membutuhkan yang namanya tabel. Setelah teman-teman sudah buat tabelnya, di setting di sininya 10-10 atau 11-11. Bebas, disesuaikan aja. Nah, setelah tabelnya sudah dibentuk seperti ini, atau bagian bawahnya kita kurangi, oke, segini ya. Nah, selanjutnya kita Ctrl K bagian tabelnya. Oke, kita ungroup.
convert, kita ungroup, kemudian ukurannya kita besarkan sesuai dengan kebutuhan. Setelah sudah, kita Ctrl Shift key. Nah, untuk convert to kurva, nah basicnya sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita pakai tool envelope. Nah, dua titik ini ya, atas bawah kita hilangkan, delete. Selanjutnya kita pakai shape tool. Oke. Oke, shape tool, kita seleksi semuanya. Setelah itu modenya kita ganti menjadi tool line. Nah, setelah sudah, kita tarik aja bagian ini ke bawah dan bagian ini ke atas. Oke, gampang ya, tinggal copy paste, mirror. Mudah ya. Oke, lanjut ke gambar yang lainnya. Gambar ini masih pakai garis, sama ini juga tadi tinggal kombinasikan aja. Bisa pakai garis, kemudian bisa pakai tadi yang namanya smear tool. Nah, paling kita buat coba pakai bintang. Nah, kita bisa ngolah beberapa bintang ini ya. Jadi mungkin teman-teman bintang itu cukup monoton seperti ini aja, ternyata enggak. Bintang itu bisa kita edit, misalnya bentuknya, kemudian dari segi jumlahnya, misalnya 4. Nah, ini kan lancip ya. Misalnya teman-teman pengen bikin round, caranya mudah, pakai contour, kemudian tarik keluar, pilih round, break apart. Nah, kita geser, ini ujungnya sudah jadi round seperti itu. Nah, begitupun yang lainnya ya. Kalau yang streetwear kan biasanya ada bintang, kemudian garis-garis, kemudian ada kotak dan lain sebagainya. Dan kita akan coba buat seperti ini ya, nanti di kemudian hari. Jadi bisa cuman kita pakai line art dan lain sebagainya. Kemudian kita kasih jaring-jaring dan kasih bintang, kemudian kasih teks. Ini mungkin di tutorial selanjutnya ya, nanti aku buatkan lagi. Jadi aku rasa sudah cukup untuk tutorial pembuatan objek pendukung untuk streetwear ini. Mungkin ada satu lagi aku pengen kasih yang liquid ya. Jadi seperti ini, liquid vector. Kurang lebih itu, nah ini nih, begini ya, bikin liquid seperti ini kurang lebihnya. Nah, kita akan coba ya buat kita butuh berarti yang namanya garis kotak seperti ini. Kita kasih warna, beberapa warna, dan ukurannya juga kita akan kasih berbeda-beda ya. Oke, kita akan coba buat dengan pattern atau sampel seperti ini. Oke, kita akan coba buat. Kita bisa akali dengan smooth tool, smooth atau trowel. Kita coba, nggak ngaruh, berarti kita pakai bener ya, ini pakai smear tool. Emang nggak ada lagi sih, paling pakai smear tool. Smear toolnya kita coba buat besarkan. Nah iya, kita bisa pakai smear tool untuk membuat efek liquid seperti sampel yang udah aku kirim tadi ya. Nah,
Jadi kita bisa bikin efek liquid sendiri ya. Contohnya seperti itu. Tinggal kita kasih aja yang namanya background kotak. Kita intersect. Nah, sudah terpotong seperti ini dan udah jadi untuk efek liquidnya. Nah, tinggal warnanya, kombinasinya tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Oke ya, gampang ya. Beberapa tutorial tadi dari objek pertama hingga objek terakhir, dan ada nanti objek-objek pendukung yang lainnya juga teman-teman bisa buat dan kreasikan sendiri. Lumayan panjang pembahasan kita kali ini karena aku kasih beberapa materi ya, beberapa objek maksudnya yang aku kasih materi tutorialnya. Dengan harapan teman-teman bisa membuat objek seperti ini dengan mudah di CorelDRAW. Oke, itu aja dulu yang bisa aku sampaikan di tutorial kali ini. Teman-teman bisa tonton juga video-video aku yang lainnya di channel Tukang Tracing, dan ada muncul 2 video di akhir video ini. Nanti teman-teman bisa lanjut tonton yang lainnya lagi. Oke, terima kasih sudah support dan sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya.